ayat-ayat Al-Quran ya, lebih kurang ada 70 ayat, 70 tempat yang menyatakan tentang kebaikan dan naiknya derajat orang-orang yang melakukan perbuatan sabar. Yang pertama bisa kita lihat di dalam surah As-Sajdah ya. Surah ke-32 ayat 24 ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang sabar ini adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Dan juga mendekatkan perbuatan sabar tersebut dengan keyakinan ya. Dan sesungguhnya ya, dengan perbuatan sabar dan yakin ini akan cenderung bersifat lebih amanah ya. Lebih amanah dia di dalam urusan Islam ya. Dia tidak berkhianat, tapi dia amanah, memegang betul teguh perkara-perkara Islam ya. Dia tidak khianat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ja'alna minhum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama sabaru ya. Jadi sebelum ayat 24 ini ya, Allah juga telah menyebutkan di dalam ayat yang ke-23. Sebetulnya ayat ini menceritakan tentang ya, Nabiullah Musa alaihissalam ya, dan kaumnya Bani Israel ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam kitab Taurat ya, dan menjadikan kitab Taurat ini sebagai petunjuk bagi orang-orang Bani Israel ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian dari mereka Bani Israel ini adalah pemimpin ya, bagi orang-orang yang bertakwa ya, yang akan memberi petunjuk ya, yang akan memberi tunjuk dengan perintah kami ya, tatkala mereka itu telah melakukan kesabaran ya. Jadi Bani Israel ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah selama mereka bersabar ya. Jadi selama mereka bersabar, mereka akan dijadikan pemimpin ya, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi mereka ini bersabar dalam hal apa ya? Mereka ini bersabar dalam hal bertakwa kepada Allah. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabiullah Musa kitab Taurat, dan kitab Taurat ini menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Selama mereka ini sabar melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang ada dalam kitab Taurat ya, maka dan mereka juga membenarkan ya kerasulan Musa alaihissalam dan mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam termasuk Taurat tadi, maka Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin ya, yang akan memberi petunjuk dengan perintah Allah kepada jalan kebenaran ya. Mereka akan menyeru umat manusia kepada kebaikan
yang menyuruh berbuat ma'ruf, yang mencegah dari perbuatan mungkar. Tapi sebaliknya, apabila mereka tidak bersabar bertakwa, ya. Jadi bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi sebaliknya mereka bermaksiat kepada Allah dan mengganti Taurat itu dengan perkara yang lain, maka sejak saat itu mereka akan turun derajatnya, ya. Mereka akan terhina dan jadilah kolbu-kolbu mereka ini akan keras bagaikan batu, ya. Itu ayat yang pertama, ya. Selanjutnya ayat yang kedua di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 137. Sungguhnya Allah SWT telah menyempurnakan atas mereka. Siapa nih mereka ini? Mereka ini Bani Israel lagi, ya. Ini tentang kisah Bani Israel, ya. Kalimat-kalimat yang baik dalam urusan agama. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israil bima sabaru. Jadi sekali lagi ayatnya berbunyi, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Jadi Allah telah menyempurnakan, ya, kalimat-kalimatnya, firman-firmannya yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Jadi apa janji yang telah diberikan Allah kepada mereka? Allah akan mewariskan kepada kaum yang tertindas ini, ya, Bani Israel ini, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun. Inilah janji Allah, ya. Jadi Allah memberikan apa-apa yang telah dijanjikan kepada Bani Israel selama mereka sabar, ya, sabar dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.